Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titan Al-Ramadan dengan nomor BP 191085-2001. Izinkan melaksanakan kolokium pada kesempatan ini dengan judul skripsi Dominasi Mette Frederiksen dalam penetapan kebijakan repatriasi pengungsi Suriah di Denmark melalui visi Zero Asylum Seekers. Baik, untuk bagian pertama yaitu bab 1 atau pendahuluan akan dimulai dengan pembahasan mengenai latar belakang. Persoalan pengungsi adalah isu kemanusiaan yang selalu menjadi perhatian internasional. Menurut UNHCR, tercatat bahwa setidaknya terdapat 91 juta jiwa pengungsi yang berada di bawah pengawasan UNHCR itu sendiri per Desember 2020. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di mana terdapat 86,5 juta jiwa pengungsi di tahun 2019. Menurut Alex Brathwaite, arus pengungsi yang keluar dari daerah konflik atau dari negara konflik merupakan bencana kemanusiaan yang dapat berimplikasi pada ekonomi, demografi, politik, dan keamanan. Hal ini disebabkan karena adanya rasa tidak aman yang mendorong penduduk untuk meninggalkan kawasannya. Nah, konflik di Suriah merupakan salah satu fenomena penghasil pengungsi terbanyak di dunia dengan jumlah yang mencapai 6,8 juta jiwa per Juli 2022. Pengungsi di Suriah setidaknya menyumbang 42% dari total keseluruhan pengungsi secara global. Eropa merupakan salah satu kawasan yang mengalami persoalan demikian, di mana Eropa mengalami krisis pengungsi dari tahun 2013 hingga tahun 2016, dan Denmark merupakan salah satu negara yang terdampak dari krisis pengungsi tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Imigrasi dan Integrasi Denmark, tercatat bahwa telah terjadi peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2015 sebanyak 7.557 jiwa pengungsi menjadi 21.316 pengungsi pada tahun saat krisis pengungsi itu terjadi. Hal ini mendorong Kementerian Imigrasi dan Integrasi Denmark untuk melakukan transformasi dalam kebijakan imigrasinya. Dan hal ini dipelopori oleh Mette Frederiksen pada dimulainya tanggal 19 September 2014 yang kala itu ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman Denmark. Frederiksen menjelaskan bahwa harus adanya kebijakan dengan pendekatan yang lebih restriktif terhadap pengungsi-pengungsi non-Barat, terutama pengungsi asal Suriah tersebut. Karena Frederiksen beranggapan bahwa adanya pengungsi Suriah tersebut telah menghambatnya untuk menetapkan atau menyejahterakan atau memprioritaskan masyarakat asli Denmark. Frederiksen bahkan mendorong Parlemen Denmark untuk melakukan repatriasi terhadap pengungsi-pengungsi tersebut, namun kala itu masih tidak disetujui oleh beberapa pihak di Denmark. Alhasil, Denmark hanya berhasil untuk menghentikan operasi penerimaan pengungsi yang sebenarnya adalah mandat dari PBB pada tahun 2014. Frederiksen atau Mette Frederiksen menjadi semakin giat untuk mendorong parlemen dalam menetapkan kebijakan repatriasi sejak ia menjabat sebagai Perdana Menteri Denmark pada tahun 2019 dengan menggaungkan sebuah visi yang bernama Zero Asylum Seekers. Nah, visi Zero Asylum Seekers ini bermaksud untuk menciptakan Denmark sebagai sebuah negara yang bersih dari pengungsi dan pencari suaka. Atas dasar ini, Denmark mendapatkan berbagai kecaman dan ancaman serta teguran dari berbagai pihak, baik itu dari UNHCR, dari organisasi internasional, Uni Eropa, dari organisasi regional, dan organisasi-organisasi yang berada di negara Skandinavia dan Nordik. Nah, bagian selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi, Denmark adalah negara pertama yang meratifikasi Konvensi Pengungsi pada tahun 1951. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh negara di bagian Skandinavia tersebut. Namun, sejak lonjakan pengungsi Suriah terjadi pada tahun 2013 hingga 2015, Denmark mulai mentransformasikan kebijakan imigrasinya ke arah yang lebih restriktif. Hal ini bermula saat dirilisnya kerangka amandemen baru yang tertuang dalam Danish Alliance Act nomor 72. Sejak saat itu, sosok Mette Frederiksen kerap menunjukkan sentralitasnya untuk merealisasikan kerangka amandemen tersebut. Frederiksen menjadi semakin intens saat terpilih menjadi Perdana Menteri pada tahun 2019. Bahkan Frederiksen menggaungkan visi Zero Asylum Seekers guna mempromosikan rencana tersebut. Nah, langkah ini menimbulkan tanggapan negatif dari berbagai pihak, namun hal ini tidak mengurungkan niat Frederiksen dan parlemennya. Diabaikannya seluruh input ini mengisyaratkan adanya prospek tersendiri dari Frederiksen dalam menuntaskan persoalan pengungsi di Denmark. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan guna meneliti dominasi dari Mette Frederiksen tadi dalam proses penetapan kebijakan repatriasi pengungsi di Suriah, sehingga persoalan ini sangat menarik untuk diteliti. Kemudian pertanyaan penelitiannya ialah bagaimana dominasi Mette Frederiksen dalam penetapan kebijakan repatriasi pengungsi Suriah di Denmark melalui visi Zero Asylum Seekers. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dominasi Mette Frederiksen selaku aktor kunci dalam penetapan kebijakan repatriasi pengungsi Suriah di Denmark melalui visi Zero Asylum Seekers yang diprakarsainya. Manfaat penelitian terbagi dua. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur rujukan dalam kajian HI. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran analitis mengenai pengaruh dominasi individu dalam perumusan kebijakan luar negeri. Pada penelitian ini, saya berpijak pada 5 studi pustaka yang dapat dilihat di screen. Ini studi pustaka pertama, studi pustaka kedua, studi pustaka ketiga, lalu ini studi pustaka keempat, dan ini studi pustaka kelima. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual atau kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini saya menggunakan kerangka pemikiran dari Margaret G. Herman dan kawan-kawan dengan nama kerangka konsep yaitu predominant leader. Jadi konsep predominant leader ini merupakan memiliki asumsi dasar bahwa untuk meneliti atau untuk menilik sebuah dominasi dari seorang pemimpin diperlukan penelitian mengenai gaya kepemimpinannya.
Dan gaya kepemimpinan ini didasari oleh 3 parameter. Yang pertama, ada reaction to political constraints atau reaksi pemimpin tersebut dalam menanggapi kendala politik. Lalu ada openness to information atau keterbukaan pemimpin tersebut pada informasi atau input. Lalu ada motivation for action atau motivasi pemimpin tersebut dalam bertindak. Selanjutnya ada bagian metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Batasan penelitiannya ialah dari 2013 hingga tahun 2022. Unit dan level analisisnya dapat dilihat di screen. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Saya mengumpulkan data dari library research dan teknik analisis datanya merupakan operasionalisasi konsep dari Margaret G. Herman tentang predominant leader tadi. Kemudian ini adalah sistematika penulisan saya dari bab 1 hingga bab 5 yang dapat dilihat di screen. Kemudian kita lanjut pada bab 2 tentang karir politik Mette Frederiksen. Untuk subbab yang pertama yaitu langkah awal Mette Frederiksen dalam politik. Jadi Frederiksen ini merupakan seorang politikus berkewarganegaraan Denmark yang lahir di Aalborg pada 19 November 1977. Nah, Frederiksen sebenarnya sudah didorong untuk memasuki politik oleh ayahnya karena ayahnya juga merupakan anggota partai dari Sosial Demokrat. Nah, Frederiksen pada tahun 1992 bergabung dengan DSU dan pada tahun 2001 dia bergabung dengan the NSC Youth League yang merupakan sebuah lembaga politik di bawah naungan African National Congress yang memiliki tujuan untuk menuntaskan isu segregasi dan diskriminasi berdasarkan ras yang dialami masyarakat Afrika melalui sebuah gerakan sosial. Lalu ada subbab yang kedua, yaitu Mette Frederiksen dalam Parlemen Denmark atau dalam bahasa Denmarknya Folketing, dengan subbab yang pertama, yaitu Mette Frederiksen sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Jadi selama menjadi Menteri Ketenagakerjaan ini, Mette Frederiksen bekerja di bawah pimpinan Perdana Menteri Helle Thorning-Schmidt dimulai pada tanggal 3 Oktober 2011 hingga 10 Oktober tahun 2014. Nah, selama menjadi Menteri Ketenagakerjaan ini, Mette Frederiksen kerap menunjukkan niatnya untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat Denmark dengan menanggapi isu-isu seperti ketenagakerjaan, isu-isu pensiun dini, dan isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan Denmark lainnya. Lalu subbab yang kedua yaitu Mette Frederiksen sebagai Menteri Kehakiman atau Justice Minister. Nah, saat menjadi Menteri Kehakiman ini, Mette Frederiksen sudah menunjukkan niatnya secara jelas untuk menetapkan kebijakan yang restriktif terhadap pengungsi, di mana ia melarang seluruh masyarakat asli Denmark untuk mengikuti agenda-agenda untuk memerangi ekstremisme atau menolong atau memberikan bantuan kepada Suriah yang kala itu mengalami konflik dengan rezim Al-Assad. Lalu ada subbab yang ketiga yaitu Mette Frederiksen dan Partai Sosial Demokrat dengan subbab yang pertama yaitu sejarah singkat Partai Sosial Demokrat. Jadi partai ini merupakan sebuah partai politik yang didirikan pada tahun 1871 oleh beberapa pendirinya yang kala itu diberi nama The International Working Men's Association for Denmark. Lalu ada subbab yang kedua yaitu kiprah Mette Frederiksen dalam Partai Sosial Demokrat. Nah, Frederiksen bergabung dengan partai ini pada saat dia berusia 23 tahun atau pada tahun 2001 dan dia menjadi ketua umum partai ini sejak tahun 2015 menggantikan Helle Thorning-Schmidt. Frederiksen membawa gebrakan baru dan kepentingan baru dalam Partai Sosial Demokrat dan salah satunya itu adalah menerapkan kebijakan yang lebih restriktif terhadap keimigrasian atau persoalan imigran. Lalu ada subbab yang ketiga yaitu Mette Frederiksen dalam transformasi kebijakan imigrasi dalam Partai Sosial Demokrat. Nah, kala ini Frederiksen sudah memulai menunjukkan niatnya atau dorongannya kepada Parlemen Denmark untuk menetapkan kebijakan repatriasi pengungsi. Namun hingga tahun 2019 sebelum ia menjadi Perdana Menteri, dorongan-dorongan ini kerap ditolak oleh kementerian yang ada di Denmark. Lalu ada subbab yang keempat yaitu Perdana Menteri atau Statsminister Mette Frederiksen dengan subbab yang pertama yaitu masa kampanye Mette Frederiksen. Langsung saja yaitu Frederiksen memulai masa kampanyenya ini pada tahun 2019 sejak Lars Løkke Rasmussen, Perdana Menteri sebelumnya, mengumumkan bahwa periode kampanye dimulai pada tanggal 7 Mei 2019. Nah, saat itu Mette Frederiksen sudah menunjukkan niatnya untuk menerapkan atau menetapkan kebijakan repatriasi jika ia terpilih nantinya menjadi Perdana Menteri. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu Mette Frederiksen sebagai Perdana Menteri atau Statsminister. Nah, saat menjadi Perdana Menteri inilah Frederiksen menggaungkan visi Zero Asylum Seekers untuk mentransfer atau merepatriasi seluruh pengungsi yang berada di Denmark ke Rwanda dan menetapkan kebijakan tersebut dalam Undang-Undang Keimigrasian Denmark Nomor 72. Selanjutnya yaitu ada bab 3 dengan judul Kebijakan Imigrasi Denmark dan Krisis Pengungsi Suriah. Subbab yang pertama yaitu kondisi keimigrasian Denmark pada akhir abad 20 dengan subbab yang pertama fenomena migrasi di Denmark pada akhir abad ke-20. Kala itu pengungsi yang memasuki Denmark bukanlah pengungsi Suriah melainkan pengungsi-pengungsi yang berasal dari Afrika seperti Afrika Selatan, Aljazair, dan Kenya. Dan kala itu Denmark masih menerapkan kebijakan yang fleksibel dalam keimigrasiannya, bahkan para pengungsi ini diberikan lowongan pekerjaan untuk memasuki sektor industri Denmark kala itu. Nah, menanggapi fenomena pengungsi yang berasal dari Afrika tersebut, kebijakan imigrasi yang dapat disoroti dari Denmark kala itu adalah pengklasifikasian pengungsi yang terdiri dari imigran generasi kedua, dan juga warga Denmark. Selanjutnya ada subbab yang kedua yaitu krisis pengungsi Suriah dan respon Denmark.
Nah, sejatinya krisis pengungsi Suriah inilah yang menyebabkan atau mendorong Denmark untuk mentransformasikan kebijakan imigrasinya dimulai sejak penetapan Danish Alliance Act nomor 72 pada tahun 2014, terutama sejak Mette Frederiksen memasuki parlemen dan menunjukkan atau mendorong parlemen untuk menetapkan kebijakan repatriasi pengungsi. Lanjut, sebab yang ketiga yaitu kebijakan imigrasi Denmark pada abad 21 yang pertama dari masa pemerintahan Helle Thorning-Schmidt. Kala itu, Helle Thorning-Schmidt belum menetapkan kebijakan yang terlalu restriktif terhadap pengungsi, sehingga pengungsi masih bebas untuk keluar dan masuk dari Denmark karena kala itu jumlah pengungsi yang diterima pun tidak terlalu banyak. Yang kedua, dari masa pemerintahan Lars Løkke Rasmussen dari tahun 2015 hingga tahun 2019 hingga tahun 2019. Nah, pada periode Rasmussen inilah Denmark mulai mentransformasikan kebijakan imigrasinya karena saat Rasmussen menjabat, krisis pengungsi Suriah terjadi di Eropa dan salah satunya menimpa Denmark. Nah, atas dorongan-dorongan dari Frederiksen juga yang kala itu menjabat sebagai ketua umum fraksi Sosial Demokrat, Rasmussen menerapkan berbagai kebijakan restriktif terhadap pengungsi Suriah. Namun, Frederiksen belum berhasil untuk mendorong Rasmussen untuk menetapkan kebijakan repatriasi. Yang selanjutnya ada masa pemerintahan Mette Frederiksen dengan sub-sub-subbab. Yang pertama yaitu visi Zero Asylum Seekers dan kebijakan repatriasi. Pada masa pemerintahan Mette Frederiksen inilah Denmark memulai kebijakan yang sangat kontroversial, yaitu penetapan kebijakan repatriasi melalui visi Zero Asylum Seekers yang diprakarsai oleh Mette Frederiksen. Nah, berdasarkan penetapan kebijakan repatriasi tadi, muncullah input-input atau informasi yang diberikan oleh pihak-pihak eksternal, baik itu ancaman, teguran, ataupun boykot yang disampaikan kepada Denmark maupun Mette Frederiksen secara individu. Nah, informasi atau input ini berdatangan dari UNHCR, dari Uni Eropa, dan juga Amnesty International. Selanjutnya, bab 4 dari penelitian ini dengan judul Dominasi Mette Frederiksen dalam penetapan kebijakan repatriasi pengungsi Suriah di Denmark. Nah, pada subbab yang pertama yaitu reaksi Mette Frederiksen terhadap kendala politik dalam penetapan kebijakan repatriasi pengungsi. Nah, terdapat berbagai kendala politik yang dihadapi oleh Mette Frederiksen dalam menanggapi atau dalam menetapkan kebijakan repatriasi ini. Yang pertama yaitu kemenangan Lars Løkke Rasmussen pada pemilu 2015, penolakan usulan proyek imigrasi oleh berbagai partai politik yang ada di Denmark, pandemi COVID-19, penolakan RUU repatriasi pengungsi oleh Kementerian Imigrasi dan Integrasi, serta demonstrasi oleh 1.000 masyarakat asli Denmark pada 21 April untuk membatalkan undang-undang repatriasi pengungsi yang dicanangkan oleh Mette Frederiksen. Nah, dalam menanggapi kendala politik ini, Frederiksen bereaksi menentang sehingga Frederiksen tidak mengindahkan atau tidak mencermati berbagai kendala politik ini, melainkan memberikan reaksi yang bertentangan atau sangat berseberangan dengan kendala-kendala politik ini. Yang kedua ada parameter yang kedua dari konsep predominant leader tadi yaitu openness to information atau keterbukaan Mette Frederiksen pada informasi dalam penetapan kebijakan repatriasi pengungsi. Nah, kali ini ada 4 yang berhasil saya runutkan yaitu maklumat dari Euro-Mediterranean Human Rights Network, the Women's Council in Denmark, dan Dignity. Lalu ada teguran dari Uni Eropa melalui European Parliament dan pernyataan sikap oleh Amnesty International serta rekomendasi kebijakan dari UNHCR. Nah, Frederiksen dalam menerima informasi-informasi dan input yang masuk ini, dia tidak mencermatinya melainkan mengabaikan input-input tersebut. Lalu ada parameter yang ketiga, yaitu motivation for action atau motivasi Mette Frederiksen dalam bertindak untuk penetapan kebijakan repatriasi pengungsi Suriah tersebut. Nah, terdapat dua hal yang berhasil saya runutkan sebagai motivasi Mette Frederiksen. Yang pertama yaitu motivasi untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat asli Denmark. Lalu Mette Frederiksen beranggapan bahwa pengungsi merupakan hambatan untuk mensejahterakan masyarakat asli Denmark sehingga muncullah motivasi baru yaitu untuk mewujudkan visi Zero Asylum Seekers di mana ia ingin Denmark menjadi negara yang bersih dari pengungsi dan pencari suaka. Nah, berdasarkan 3 parameter yang telah dirunutkan tadi, saya berhasil merunutkan 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu Crusader, Directive, dan juga Goal Driven. Lanjut, pada bab terakhir atau bab 5 dari penelitian ini yaitu penutup. Yang pertama yaitu kesimpulannya adalah saat Denmark dihadapkan dengan krisis pengungsi asal Suriah yang mulai mentransformasikan kebijakan imigrasinya dan mulai menggembar-gemborkan isu repatriasi ini sejak Mette Frederiksen mulai memasuki parlemen. Lalu berdasarkan operasionalisasi konsep dari Margaret Herman yaitu predominant leader, saya berhasil menurunkan gaya kepemimpinannya yaitu Crusader, Directive, dan Goal Driven. Lalu saya berhasil menyimpulkan juga bahwa Mette Frederiksen merupakan pemimpin yang dominan dalam penetapan kebijakan repatriasi pengungsi Suriah di Denmark ini. Lalu ada saran yaitu saya menyarankan peneliti selanjutnya untuk meneliti kajian ini ke arah yang lebih baru. Lalu saya juga menyarankan peneliti berikutnya untuk menyempurnakan kajian ini menggunakan kerangka pemikiran yang berbeda sehingga dominasi Mette Frederiksen dapat dikembangkan dari sudut pandang yang berbeda pula. Lalu saya juga menyarankan untuk memasukkan kajian tentang arus pengungsi asal Ukraina akibat invasi yang dilakukan oleh Rusia, di mana pengungsi tersebut juga mencari suaka di Denmark. Sekian presentasi kolokium saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada teman-teman atau penonton yang ingin bertanya, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Nanti saya akan menjawabnya. Terima kasih.